إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. Mudah-mudahan dapat diterima dengan baik dan mudah-mudahan pula bisa dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, masih acara yang ketiga yaitu sambutan. Untuk sambutan berikutnya yakni sambutan yang keempat, insyaallah akan disampaikan oleh Mukarram guru kita bersama Kiai Haji Khudari Yusuf. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa jami'il Qur'an, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi ayatil karimah wa huwa asdaqul maqalah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramin para alim ulama, para kiai, para kesepuhan, tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang saya hormati dan saya muliakan, wabil khusus kepada sahibul mahad Ustaz Taufik beserta keluarga. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini kita bersama bisa kumpul di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah merupakan tempat kumpulnya ahli-ahli Quran. Mudah-mudahan kita semua ikut menjadi mulia, karena siapapun kalau ikut Quran maka dia akan menjadi mulia. Siapapun orang yang menghargai Quran maka dia akan menjadi mulia. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah pada baginda Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabat, wa tabi'in ila yaumil. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tadi kita telah dengarkan secara rinci, secara jelas penjelasan tentang Al-Qur'anul Karim dan seputar turun Al-Qur'anul Karim dan tujuan-tujuan Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang begitu gamblang, mudah-mudahan kita semua dapat memahami yang disampaikan Al-Mukarram. Pada kesempatan ini ya saya sebagai, karena tadi disebutkan majelis ulama ya, kapasitas di sini mungkin hadir sebagai ketua majelis ulama Kabupaten Serang, menyambut alhamdulillah saya bahagia ada di antaranya di Kecamatan Tunjung Teja, selain di pondok pesantren saya di Jamiatul Ikhwan, di sini ada pentakhasusan tahfidz Quran dan pendalaman Al-Quran. Ini luar biasa, alhamdulillah. Dimana kalau tidak ada memang hafiz, tidak ada yang menghafal Al-Quran, orang Tunjung Teja, orang Malanda, orang Kamuning, orang Kadang berikutnya ada. Jadi sudah sangat wajar apabila Keheda dan yang lain yang mendukung pesantren di sini. Kenapa? Karena sudah menggugurkan kewajiban. Yang ini banyak di kalangan masyarakat sudah digugurkan kewajibannya oleh pondok pesantren. Banyak orang yang belajar di pondok pesantren itu hatur nuhun gitu ya. Bahkan pondok pesantren banyak dimusuhi. Gitu. Nah, masalah muslimin kita ini sangat penting. Ya. Mempelajari Al-Quranul Karim. Jangankan orang Kamuning, orang Tunjung Teja, orang Ajami, orang Arabnya sendiri kalau tidak pernah belajar Al-Quran gak bakalan ngerti. Walaupun Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran Arabiyah, wa anzalna Al-Qur'ana Arabiyyan la'allakum ta'qilun.
Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an itu Arabi, tapi tidak setiap orang Arab mengerti dan paham Al-Qur'an. Kalau orang cuma bisa berbahasa Arab, ya, tidak pernah belajar gramatika bahasa Arabnya, tidak pernah belajar ulumul Qur'annya, tentu para TKW dan TKI pulang ke sini dari Al-Mukarram semua. Ini jadi muskil, padahal Al-Quran Arabiah. Tapi ternyata orang Arabnya sendiri yang tidak mempelajari Al-Quranul Karim, tidak mempelajari ulumul Quran, mereka nggak pernah paham itu Quran, nggak ngerti itu Al-Quran. Apalagi menurut saya yang bukan Arabi. Kita punya kendala, belum dalam tafsirannya saja, dalam segi bacanya saja, kita ini memiliki kelemahan masing-masing. Kenapa? Karena tadi Al-Quranul Karim Allah turunkan secara Arabiah dan mengucapkannya juga, ya, melafalkannya, tajwidnya dari segi tajwidnya ini, saya yakin setiap daerah memiliki kekurangan masing-masing. Oleh karena itu kita jangan suka mengukur dengan patokan sendiri. Bisa-bisa semua orang yang baca Al-Quran dan ibadah sholatnya ini tidak sah semua. Contoh, orang Mesir itu, mereka ini tidak bisa mengucapkan huruf Qaf, sulit. Bagaimana mereka mengucapkan huruf Qaf dengan fathah? Mereka itu hampir ke ghaib, al-badal, istiqlal, mustaqim. Kalau standar orang Kamuning dan Balanga, ini sudah tidak sah. Giliran Pakina ada Badar, mereka ngomong Pakina. Harusnya Pakina ada Badar, karena orang di sana ini, orang Mesir kan Arabiyun. Ternyata ada kelemahan orang Mesir ini sulit untuk mengucapkan huruf Qaf. Sehingga ketika mengucapkan huruf Qaf itu mereka hampir kepada ghaib saja makhrajnya. Pakina, sekurang kamu nih, naon ya jelema aja Pakina. Sulit mereka. Kita dengarkan lagi misalnya di Turki juga punya kelemahan, mereka terlalu amas ketika mengucapkan huruf ta, sehingga bunyinya itu sampai asina gitu kan. Jadi ketika saya tawaf, ketika mendengar dengan orang-orang Turki, Robbana Arjina, lagi nanti pulang Kabupaten Serang, kagak mau tribuna. Ini kan ini masalah. Kemudian di Jawa, nah, orang Jawa ini terutama Jawa Tengah, Jawa Timur, mereka punya kelemahan dalam mengucapkan huruf ain. Jadi samingun deui. Ini sulit mereka mengucapkan huruf ain, ngalamin dewa. Nah, kalau disetandarkan dengan ilmu kita lokal ini, mungkin kata Bangku ini tidak sah. Nah gitu. Alhamdulillahirabbil alamin ngalamin deui. Tapi kalau memang itu sudah jati dirinya, sudah sulit begitu mereka untuk dirubah, bahkan ini tidak apa-apa. Ya kecuali disengaja. Kalau orang kamu ini kan pas sholat lah mengucapkan huruf ain, kemudian dirubah-rubah mengikuti orang sana. Sangit jadi sangit, begitu kan? Saya mau jadi makmum, alim jadi ngalim, seperti itu. Nah ini para jamaah kalian, ini kan masalah. Ya seperti orang Jakarta, orang Bogor, punten. Jadi ketika itu tidak seluruhnya memang, tapi ada kelemahannya ketika mereka mengucapkan huruf zal. Itu kedengarannya sama orang sini, sama orang Tunjung Teja itu Pak Kiai seperti huruf za saja, azan, gitu kan? Ini masing-masing kelemahan. Nah, ini para jamaah sekalian. Jadi sudah kita dalam mengucapkan kalimat-kalimat seperti itu saja makhrajnya, tentu di setiap daerah ini akan memiliki kekurangan. Oleh karena itu, apalagi dalam mengucapkan huruf dot. Ini kalau standarnya semua yang mengucapkan huruf dot, sebenarnya tidak ada yang sah. Karena kata baginda Nabi Muhammad SAW, aku ini yang paling fasohah mengucapkan huruf dot. Berarti berikut kiainya ahli qiraatnya,
Tepasokan yang mencapai huruf dhamma. Kalau kita pakai standar yang sebenar-benarnya, lagi-lagi mungkin ini secara fikih sholat kita tidak sah karena tidak pasokan. Ini kalau kita pakai standar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi siapapun gitu, ketika mengucapkan huruf dhamma, walaupun qari'nya begitu, ini kurang pas. Karena kata Nabi Muhammad SAW, al-absaru, aku ini yang paling fasih mengucapkan huruf dhamma. Nah, masalah muslimin ini dari segi bacaan saja, kita harus benar-benar belajar. Yang belajar saja sulit, apalagi yang tidak belajar. Ini baru dari segi bacaannya. Apalagi dari segi tafsirannya, dari segi maknanya. Karena Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan itu Arabi. Kemudian bagaimana orang Tunjung Teja memahami Al-Quran, orang Ajami memahami Al-Quran, orang Sunda bisa paham Al-Quranul Karim, ini ada metodenya. Ada metodenya. Metodenya bagaimana? Ya tadi kita lewat pengajian ilmu-ilmu Al-Quran, diantaranya Usoro, kemudian ilmu balaghah, ya berikut ilmu qiraah, ilmu fasal dan lain sebagainya, sebabun nuzul. Jadi kita dituntut karena Al-Quran memang diturunkan bukan sekedar untuk dihafal saja, tetapi bagaimana Al-Quranul Karim ini menjadi petunjuk kepada kita semua, memberikan bimbingan, tuntunan, ya menjadikan sebagai rahmat untuk kita semua. Nah, oleh karenanya kalau kita sudah tahu bahwa dari segi bacaan saja sulit, apalagi dari segi penafsirannya, mengartikan Al-Quranul Karim, ya tentu harus kita mempelajari metode-metodenya itu. Nah, ini sangat penting. Kenapa? Karena kalau orang tidak mempelajari ulumul Quran, ya, ilmu Al-Quran, cara bagaimana menafsirkan Al-Quranul Karim, ya, kemudian cara bagaimana mengartikan Al-Quranul Karim, ini akan menjadi kacau. Makanya saya sendiri tidak berani untuk menafsirkan itu. Bagi tafsir pemula harus wajib mencantumkan dari mana dia mengambil tafsiran itu. Jadi nggak boleh kalau ukuran ilmunya pas-pasan ngomong, menurut saya tafsirnya begini, hebat ini mufasir itu. Kita itu ketika ngomong berbicara seperti itu, ini masalah muslimin ini sudah memposisikan sebagai mufasir. Artinya mufasir yang sekelas Imam Fakhrul Razi, punten. Ya. Mufasir sekelas Al-Imam Qurtubi, mufasir sekelas Al-Imam Mudhani dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ketika kita belum menguasai dengan penuh ilmu-ilmu Al-Quranul Karim, maka ketika kita menyampaikan kepada masyarakat pun sebaiknya kita cantumkan bahwa tafsir ini berdasarkan Imam Fakhrul Razi misalnya, ini berdasarkan Imam As-Sawi, ini berdasarkan Al-Qasimi, ini berdasarkan Imam Al-Lusi, ini dijabarkan oleh Al-Maraghi, ini dijelaskan misalnya oleh Ibnu Katsir dan lain sebagainya. Nah, itu ketika ada seperti itu, maka disebutlah dengan mufasir pemula. Saya teliti sekelas As-Sabuni, ya mufasir zaman sekarang. Tetap saja As-Sabuni ini walaupun mengarang Safwatut Tawasin 4 jilid, dia padahal lumayan ilmunya tinggi, tapi tetap saja. Artinya kalau dibanding dengan jauh lah. Saya As-Sabuni luar biasa. Tetapi dalam Safwatut Tafasir, beliau senantiasa mencantumkan dari mana beliau ambil. Maka kita paham bahwa As-Sabuni di sini bukan mufasir sekelas Al-Imam Fakhrul Razi. Bahwa di situ As-Sabuni bukan seperti kelas An-Nawawi. Nah, ini Pak. Oleh karenanya, ketika kita, berarti kita harus ngaji tafsirnya juga kalau kita menyampaikan tafsir Al-Quran. Karena kalau Al-Quran itu kita tafsirkan tanpa merujuk dengan sebuah ilmuwan yang jelas, Rasulullah SAW telah mengancam kepada kita semua, man fassara al-Qur'ana bil ra'yi falyatabawa maq'adahu. Jadi siapapun orangnya yang menafsirkan Al-Quran, yang menjelaskan Al-Quran hanya dengan logikanya saja, tanpa ada ilmuwan nih,
itu paliyatabawa maka dia ini telah menjadikan tempatnya di neraka. Tapi kalau dia berdasarkan keilmuan, ya, dengan ilmuwan yang jelas, ketika ada perbedaan seperti itu sah karena dengan ilmuwan. Saya contoh, Al-Imam Syafi'i dalam wudhu ketika membasuh roksi, maka kata Imam Syafi'i ini cukup 1/4 kepala roksi. Rukun roksi itu sudah sah. Dari mana pemahaman Asy-Syafi'i? Berangkat dari pemahaman huruf jar ba menempel di ru'usikum. Wamsahu bi ru'usikum. Kata Imam Syafi'i, B-nya di sini ditad'in. Khilafan Imam Jamaksari, wa khilafan Imam Abi Hanifah, wa khilafan Imam Malik, wa Ahmad bin Hanbal wa ghairi min al-ulama wal fuqaha. Kata Imam Syafi'i, B-nya yang nempel di ayat wamsahu bi ru'usikum ditad'in. Ada madhab Al-Syafi'i. Itu berdasarkan pendapat Imam Syafi'i. Oleh karenanya, kata Imam Syafi'i, dalam wudhu kita membasuh apa? Kepala, cukup 1/4 kepala saja roksi kita ini, itu sudah sah dalam wudhu. Tapi kita harus menghargai pendapat orang lain, karena ini pun dibangun dengan keilmuan yang pokok, lemah, karena lemah rungkat berbahasa Jawa. Karena dia dibangun di atas ilmu yang kuat. B-nya kata Imam Jamaksari, kata Imam Abu Hanifah, wa ghairi minal ulama, biru'usikum itu bi'ilsof. Ilsofnya bukan majadi, hakiki. Berarti seluruh kepala ini harus dibuka. Nah, harus disatu seperti wabsabu di situ. Dalam ayat wa arjulikum wa arjulakum saja, ini sudah beda pendapat ulama. Asy-Syafi'i membaca wa arjulakum, oleh karenanya kaki itu wajib dibasuh, lain diusap. Tetapi selain daripada Imam Syafi'i membaca wa arjulikum, cukup diusap, karena wawnya maksud karena lafaz ru'usi. Nah, ketika wa arjulikum wa huruf ataf arjuli maksud kepada lafaz ru'usi, maka pengertiannya bahwa kaki itu bukan dikumbah, tetapi diusap sudah cukup. Nah, itu semua maksud saya dengan keilmuan, Pak. Dengan keilmuan. Tapi kalau kita tidak dengan keilmuan yang kuat, ini rungkat, punten ya. Saya contohkan ketika kejadian kemarin, apa namanya, Pak Haji Gumilang, saya ngomong begitu. Ya, ini kan dia tidak merujuk kepada ulama-ulama tafsir. Dan ketika dia ditanya, dia sendiri yang menjawabnya, ini bukan fitnah. Madhab saya madhab Bung Karno. Padahal Bung Karno tidak pernah mendirikan masalah. Jadi kalau orang yang tidak merujuk kepada ulama-ulama yang jelas, kepada mufasir, kepada ulama mujtahid itu, maka tentu Al-Qur'annya benar, tetapi pemahaman Al-Qur'annya yang tidak sampai kepada Nabi. Ini yang saya sering sampaikan. Walaupun ada turunan Nabi, tapi kalau pahamnya tidak sampai kepada Nabi, dan diikuti. Walaupun pahamnya, walaupun sahih, walaupun itu bagus, alim apapun, siapapun dia, kalau dia nggak turun Nabi Muhammad SAW, pemahamannya tidak sampai kepada Rasulullah SAW, ini jangan ikuti. Artinya apa? Bahwa ilmunya mentok, nggak nyampe, sanadnya nggak nyampe kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini ma'asyiral muslimin di zaman sekarang ini, punten ini sudah banyak kayak seperti menyimpang. Ya, menyimpang, punten. Saya omongkan saja. Dari mana pengambilannya bahwa orang awam lebih afdol ketimbang 70 ulama? Satu orang awam dari katanya turunan Nabi Muhammad SAW ini lebih mulia ketimbang 70 ahli. Itu pendapat yang nyampe kepada Nabi Muhammad SAW. Jangankan sama kitab yang besar, sama kitab yang kecil saja oleh An-Nawawi Tanar Al-Baghdadi itu sudah dibaca.
apalagi kita biasa. Para alimul ulama itu adalah orang-orang yang mendapat amanah dari Allah Subhanahu wa taala berupa keilmuan. Ya, ulama ini banyak jenisnya. Ada dari fuqaha, ada muhaddisin, ada mufassirin, ada qurra, semua. Karena di kita ini jarang yang komplit. Betul. Jarang yang komplit, ya dia menguasai tafsir, ya dia menguasai hadis, ya dia menguasai usul fikihnya, menguasai fikihnya. Ya kita mah sedikit sewang, sedikit ewang gitu. Wa itu minal ilmi illa qalila. Jadi jangan saya dites takdirnya nyerah. Tapi opik peta, bisa aku lah. Ya saya juga ngapain ya, nggak hafal Quran, saya ngomong hafal Quran nggak boleh. Kalau urusan misalnya tentang ulumul Quran, sekitar tentang Al-Quranul Karim, monggo. Ya di sini alhamdulillah ada di opik terbukti dibaca alhamdulillah. Kalau yang ngaji tinggi banyak lah, itu yang ngaji nahwu banyak, insya Allah. Ya, kalau sedikit-sedikit misalnya tidak paham bahasa Arab, tinggal tanya kepada Ibu Robi kebetul Qorim. Ini beliau baru hadir ini, saudara. Nah, apa? Kalau nggak percaya tadi orang Arabnya sendiri nggak bakalan pernah paham Al-Quranul Karim. Ini pernah lama di sana. Kalau nggak belajar Al-Quran itu nggak bakalan pernah paham, betul kayaknya. Sekalipun itu anak. Nah, oleh karenanya kita ini patut bersyukur di sini ada pondok pesantren, bukan hanya untuk pemimpin santri, tetapi jamaah-jamaah pengajian juga gitu. Jadi saya terima kasih, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan, juga diberikan kesabaran. Karena biasa ketika memimpin umat banyak cobaan. Tapi orang kalau mau besar itu cobaannya begitu. Semakin tinggi, semakin kencang ujian itu, berarti teofiknya mau diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Allah maaf bila komentori. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.